setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita berdoa lipat tangan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih pula Kau sudah memberi kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sertai ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Ya, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, semua baik-baik saja ya. Ya, yuk mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu,
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka cihu di setiap waktu, sebab sungguh sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Gimana adik-adik? Masih semangat memuji Tuhan gak? Yo, masih semangat apa enggak? Harusnya masih semangat dong ya, memuji Tuhan, gak boleh lemes-lemes, harus semangat. Yuk mari kita pujikan Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yuk mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
Yesus, tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, sertai penyampaian firman-Mu ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkati juga Bu Yani yang akan menyampaikan firman-Mu. Semuanya Tuhan Yesus berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, Shalom. Pagi hari ini Bu Yani sangat senang sekali kalau kalian masih ada bersama-sama dengan kita untuk melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tetap semangat ya anak-anak ya. Kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melakukan ibadah walaupun secara online, tapi kita tetap semangat ya, supaya kehidupan kita semakin dibaharui di dalam Tuhan. Nah anak-anak, pagi ini Bu Yani akan bercerita tentang sikap hati. Nah sebelum kita jauh, ayo kita saksikan dulu video berikut ini. Mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Bapak Isai menjawab, iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, sudah? Videonya sudah diperhatikan ya tadi ya. Nah, sekarang kita buka dulu ayat firman Tuhannya. Alkitabnya sudah disiapkan ya. Ayo sekarang kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ayo dibuka di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari 1 Samuel. Ayo Bu Yani hitung. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, dalam perikop ini diceritakan tentang
Daud yang akan diurapi menjadi raja. Pada waktu itu Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Namun sebelumnya Samuel tidak tahu yang mana yang namanya Daud. Ya. Nah, kemudian Samuel meminta Bapak Isai untuk memanggil semua anak-anaknya. Banyak ya anaknya Pak Isai ya. Besar-besar, ganteng-ganteng, gagah. Nah, ya. Nah, satu persatu dipanggil. Banyak sekali ya. Ada Abinadab, ada Syama, nah, macam-macam ya tadi ya namanya. Nah, yang pertama keluar, wah, Nabi Samuel bangga melihat anak-anaknya Bapak Isai. Mungkin ini yang dilihat oleh Allah, ini yang akan diurapi mungkin ya, besar, gagah, perawakannya tinggi, ganteng. Tapi Tuhan Allah bilang bukan itu, panggil yang lain. Kemudian adiknya dipanggil, masuk, juga seperti itu, perawakannya gagah, tinggi, besar dan lain-lain. Wah, mungkin ini orangnya. Tapi Tuhan bilang bukan, ini juga bukan. Setelah dipanggil semua anaknya Bapak Isai, tinggal satu yang belum, yang bungsu. Siapa itu? Ayo. Dia adalah Daud, anak yang bungsu. Enggak terlalu besar perawakannya ya, dikatakan di sini itu tidak terlalu besar, tapi elok parasnya. Ya. Nah, kemudian Samuel tanya, apakah sudah semua anakmu Pak Isai? Tinggal satu, sedang mengembalakan domba. Tolong dipanggil. Nah, waktu dipanggil dan Daud datang, kemudian Tuhan memberi perintah kepada Samuel, ini dia, urapilah dia. Nah, mungkin waktu itu Samuel kaget, ya. Oh, ini yang diutus oleh Allah. Ini ya. Padahal enggak seperti saudara-saudaranya, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu gagah, tinggi besar enggak ya. Tapi Tuhan pilih Daud untuk menjadi raja. Nah, demikian juga kita. Allah melihat hati kita. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Daud si bungsu penggembala domba, itu yang dipilih oleh Allah. Bila di antara kita, di antara kalian semua yang merasa selama ini mempunyai banyak kekurangan, minder atau gagal, nah, jangan berkecil hati. Jangan sampai minder itu kita pelihara terus-menerus. Gak baik. Ingatlah, Tuhan loh memilih Daud untuk menjadi raja. Tuhan juga bisa memilih kita untuk menjadi anaknya. Tuhan Yesus mati bukan untuk orang yang ganteng aja,
Tuhan Yesus mati bukan untuk orang yang cantik saja. Tuhan Yesus mati bukan untuk orang kaya saja. Tidak. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Entah itu ganteng, pendek, rambutnya keriting, orang kaya, orang miskin, Tuhan gak pandang itu. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk semua manusia. Ya, Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Untuk apa kita minder, merasa rendah diri? Aku lo gak iso opo-opo. Loh, jangan bilang seperti itu. Kalau kalian sudah diberikan Tuhan, misalnya aku hanya bisa berdoa. Loh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Aku loh hanya bisa main gitar misalnya. Nggak bisa yang lainnya. Loh, puji Tuhan. Ya. Nah, jangan sampai minder itu kita pelihara terus-menerus. Nanti kita kalah dengan yang lainnya. Ayo kita maju sama-sama. Tuhan gak melihat kamu pinter ini. Yo, sing pinter ini aja tak pilih. Oh, yang pinter ini aja tak pilih. Enggak. Tuhan melihat hati, sikap hati kita. Untuk apa kita pelayanan? Yang musik, persembahan, nyanyi. Untuk apa kita pelayanan kalau hati kita gak mengasihi Tuhan? Kalau hanya ingin dipuji manusia, gak ada gunanya. Jadi Tuhan melihat hati kita. Walaupun kita cuma hanya bisa berdoa, aku hanya bisa berdoa, aku hanya bisa mendoakan, atau hanya bisa berdoa syafaat. Puji Tuhan, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hati kita. Tuhan gak pandang siapa kamu. Kamu sing pinter tak pilih, kamu sing ini tak pilih, enggak. Jangan lupa ya. Nah, tetap semangat, jangan sampai kalah dengan yang lain karena keminderan kalian. Ya, tergantung sikap hati kita. Apakah kita memiliki hati yang murni dan mengasihi Allah? Jangan lupa ya, ayat yang tadi, janganlah pandang parasnya atau perawakannya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, bersyukur ya, bersyukur dengan adanya firman Allah seperti ini. Kalian yang selama ini sering minder, sering gelisah, galau karena tidak bisa melayani Tuhan, karena kalian tidak bisa apa-apa. Loh, bersyukur dapat ayat pagi hari ini. Kalian bisa semangat lagi. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Kalian bisa apa? Ayo kembangkan. Karena apa? Tuhan melihat hati. Ya, tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi.